lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film akan berlatar pada tahun 1952, di mana saat itu sedang terjadi perang dingin pasukan Cina untuk melawan Amerika. Di perbatasan Korea Utara, pasukan Cina bersembunyi di sebuah terowongan dan sedang menunggu mulainya peperangan. Kemudian tak lama, datanglah seorang kapten pasukan bernama Gao San Kui. Kui tanpa basa-basi langsung mulai memimpin penyerangan. Namun hal tak terduga terjadi. Pasukan Amerika menyerang terlebih dahulu sebelum mereka keluar dari terowongan. Di sana musuh menyemburkan api yang membuat banyak pasukan Cina terbakar. Beruntungnya Kui berhasil menembak musuh tepat di kepalanya hingga tewas. Tak lama, sebuah bom dilemparkan. Terpaksa salah satu prajurit harus berkorban dengan menutupi ledakan bom menggunakan tubuhnya. Setelah itu pasukan Cina mulai keluar dari terowongan. Mereka berperang dengan penuh semangat, namun banyak juga prajurit yang gugur. Tidak menyerah dengan itu, mereka langsung maju dan menyerbu secara bersamaan. Dari pihak Amerika, mereka menggunakan senapan mesin dan juga beberapa sniper. Komandan Kui memerintahkan Big Head untuk melihat posisi sniper musuh. Setelah itu, dengan sekali tembak, ia berhasil membunuh sniper tersebut. Namun sayang, salah satu prajurit pengintai harus tertembak. Melihat hal tersebut, John Han langsung marah dan berlari menuju markas pasukan Amrik sambil membawa bom. Tapi hanjakalnya, John Han malah tertembak kakinya. Jelas hal itu membuatnya tak bisa menjangkau sasaran dan bom tersebut. Bom pun harus meledak hingga tubuh John Han hancur berkeping-keping. Singkat cerita, esok harinya pertempuran berhenti sejenak. Dalam benteng pertahanan, pasukan Cina mengalami banyak kerugian serta banyak pasukan tempur yang telah terluka dan tewas.
Komandan Kui kemudian menawarkan kepada siapa saja yang ingin menggunakan senjata canggih dan bisa menembak jarak 300 meter akan dijadikan pasukan magang tim khusus sniper. Akhirnya seorang pemuda mengangkat tangannya. Pemuda ini bernama Feng. Kui lalu meminta untuk mencoba menembak jarak 300 meter dengan kaleng sebagai sasaran. Di tembakan pertama, Feng harus gagal. Jelas melihat skillnya yang seperti itu membuat Big Head dan Kui kecewa. Namun di 3 tembakan selanjutnya ia mengenai sasaran. Akhirnya Feng diterima menjadi pasukan khusus sniper. Tapi rupanya Komandan Kompi menolak ajakan Kui dengan alasan bahwa ia secara tidak resmi telah merekrut pasukan. Namun karena mereka kekurangan sniper, sang komandan tak bisa berbuat apa-apa. Di sana Feng juga bertemu dengan seorang seputer atau pendamping sniper bernama Naking. Tapi di sini Feng ditugaskan menggali parit bukannya sebagai sniper. Merasa dibohongi, Feng pun marah karena pekerjaan menggali parit bukan untuk tentara sekelas dirinya. Namun sang komandan tetap memaksanya. Di malam harinya, Feng kembali marah dan malah malas menggali parit. Naking kemudian menjelaskan kepada Feng bahwa menggali parit merupakan cara paling ampuh untuk mendekati musuh. Dan sebagai prajurit, Feng harus mematuhi apa kata komandannya. Setelah itu, Naking mengajari dan mencontohkan cara menggali parit yang benar. Saat larut malam, tiba-tiba Feng diam-diam mencuri senjata yang dibawa oleh Naking dan mencoba membunuh sniper yang kemarin membuat ketua pasukan tewas meledak. Tapi jelas tak semudah itu. Keberadaan Feng yang diketahui musuh pun kemudian diserang balik. Di sini kita tahu Feng memang berbakat menjadi sniper, di mana beberapa musuh berhasil ditembaknya. Karena banyak musuh yang mengapung, Feng mulai terpojok. Beruntung datang Kui disusul dengan Naking. Setelah kerjasama yang baik, akhirnya Feng berhasil membalaskan dendamnya dengan menembak sniper musuh tepat di kepalanya. Dan mereka pun berhasil selamat. Esok harinya, pihak Amerika mendatangkan seorang sniper Jerman yang terkenal. Ia bernama Skuman. Skuman rupanya merupakan salah satu dari 100 sniper terbaik Jerman. Has arrived. I was told the Grim Reaper. Xin kembali ke benteng pasukan Cina. Di sana Kui kembali dimarahi oleh Komandan Kompi karena telah lalai dan membuat Feng menyerang sendirian. Dan hal itu sangat membahayakan bagi pihak Cina jika pasukan Amerika menemukan parit buatan mereka. Setelah itu, Kui kemudian menghukum Feng untuk menyalin sebuah laporan tentang kedisiplinan. Karena Feng tidak bisa menulis, terpaksa Naking yang turun tangan karena Naking dulunya merupakan seorang mahasiswa sebelum masuk menjadi prajurit perang. Singkat cerita, pihak Amerika menyerang secara tiba-tiba. Mereka menjatuhkan bom dan membuat asap agar pihak Cina kebingungan. Dan disinilah Skuman berhasil menembak dengan jarak 300-400 meter.
Hal itu membuat pasukan Cina banyak yang tewas. Big Head dan Kui mencoba membalas dan berniat membunuh Scoomman. Tapi Scoomman memang sniper yang tak bisa diragukan lagi kehebatannya. Di sana ia mampu menembak kaca yang digunakan oleh Big Head dan menembak kakinya. Keadaan semakin genting. Lebih parahnya, Kui berhasil dikelabui oleh Scoomman dengan berpura-pura berpindah tempat. Dan hal itu membuat Big Head harus tertembak dan tewas. Di sana datang Feng dan juga Naking untuk menarik mundur Big Head dan juga Komandan Kui. Kui harus bersedih atas kematian Big Head karena Big Head adalah satu-satunya prajurit yang tersisa dalam pasukan Kui sejak perang dimulai. Selain itu, mereka berdua berasal dari kampung yang sama. Setelah kematian Big Head, Feng kembali berulah saat sedang berjaga dengan Naking. Ia mengajak Naking untuk sedikit lebih dekat ke musuh. Di sana Naking sempat menolak, namun karena Feng orang yang keras kepala, akhirnya Naking mengikutinya. Namun saat sampai di ujung parit, Feng yang marah besar langsung berlari dan maju menyerang. Melihat hal bodoh yang dilakukan Feng, Naking terkejut dan terpaksa ikut bersama Feng. Dan baru juga maju, Feng harus tertembak. Naking dengan kecerdasannya langsung menyangka bahwa Scoomman menggunakan sebuah teropong infrared. Setelah tahu rahasia Scoomman, Naking dan Feng terpaksa diam di tempat itu. Mereka juga harus menahan dingin semalaman. Sementara Scoomman sendiri menahan ngantuk mengawasi pergerakan Naking dan juga Feng. Dan saat matahari terbit, barulah Naking dan Feng kabur. Setelah kejadian ini, Feng kini sadar bahwa sebagai sniper tidak boleh gegabah dan harus lebih bersabar. Singkat cerita, Scoomman yang masih kurang puas karena belum membunuh Feng akhirnya diam-diam menyelinap di benteng pasukan Cina. Saat Naking dan Feng berpatroli, ia melihat Scoomman sedang menyusuri parit. Naking kemudian menyuruh Feng memutar dan berencana membunuh Scoomman. Ternyata Komandan Kui juga mengetahui kedatangan Scoomman. Dia juga sedang memburunya. Di sana Naking sempat menembak Scoomman, namun ternyata hanya mengenai lengannya dan Naking harus tertembak di bagian leher. Feng yang melihat itu langsung menembak Scoomman dan berhasil mengenai tangannya. Namun Scoomman berhasil kabur. Tak lama Komandan Kui datang, barulah Feng menolong Naking. Namun takdir berkata lain, di sana Naking harus tewas. Kematian Big Head dan Naking membuat mereka lebih bersemangat dan jiwa tempur mereka meronta-ronta. Esok harinya tibalah saat penyerangan skala penuh. Pasukan Cina akan bergerak serentak menyerang benteng pasukan Amerika.
Di sana Kui dan Feng langsung melumpuhkan tentara musuh yang strategis. Di sisi lain, Scuman juga tak mau kalah. Ia juga menembaki para pasukan Cina. Di sini rupanya pasukan Amerika harus kalah jumlah. Tapi walaupun Cina banyak yang tewas, namun beberapa dari mereka terus maju hingga bisa mendekati benteng Amerika. Sementara itu, Scuman yang menghalangi pasukan Cina pembawa bom harus terdesak akibat ditembaki oleh Kui. Di sisi lain, Feng juga berhasil menembak ke prajurit musuh penembak senapan mesin hingga salah satu prajurit Cina berhasil meledakkan benteng dengan bom yang dibawanya. Scuman yang merasa pasukannya telah kalah akhirnya kabur, tapi Kui dan juga Feng segera mengejarnya. Di sana Scuman bersembunyi di semak-semak dan menunggu Kui serta Feng lengah. Di sana Scuman akhirnya berhasil menembak pundak Kui. Setelah itu kejar-kejaran pun terjadi. Dan di saat itu tiba-tiba pesawat Amerika lewat dan mencoba menembak mereka berdua. Kui mencoba menyelamatkan Feng sehingga dirinya terkena tembakan dari Scuman. Tembakan itu tepat mengenai pinggang Kui sehingga ia semakin sekarat. Setelah itu Kui berguling untuk menjadi umpan sehingga Scuman bisa ditembak. Namun Scuman adalah sniper yang handal. Ia juga berhasil melukai lengan Feng. Kemudian ia lanjut berlari kabur. Kui yang sudah sekarat, ia pun merangkak dan bersiap menjadi tumpuan karena Feng hanya bisa menggunakan satu tangannya. Setelah sekitar jarak 800 meter, Feng berhasil menembak Scuman di punggungnya. Scuman pun akhirnya tewas. Di akhir film kita diperlihatkan Kui meregang nyawa sembari memberikan catatan yang selama ini ia bawa. Ternyata catatan itu berisi lukisan wajah para anak buahnya yang telah tewas.